Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masih berbicara sebab ataupun faktor seseorang diazab dalam kuburannya. Kita sudah bahas beberapa penyebab. Kemudian untuk pagi hari ini kita akan bicarakan penyebab berikutnya, yaitu adzabul mayyit bibukai al-hayy. Diadabnya si mayit akibat tangisan orang yang hidup. Indama tu'ina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dakhala alaihi Suhaibun yabki. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tertikam dan Suhaib pun datang menjenguk beliau seraya menangis dan berkata, yaqul wa akhah wa sahibah, duhai saudaraku, duhai temanku. Ini kalau dalam bahasa Arab ya ini disebut dengan lafzul wajah, menunjukkan sesuatu yang perasaan perih begitu. Faqala Umar radhiyallahu anhu, lantas mendengar itu Umar berkata, ya Suhaib, atabki alayya wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayyita yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi alaih. Ya Suhaib, apakah engkau menangisiku sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sesungguhnya si mayit akan diazab akibat sebahagian tangisan keluarganya terhadap dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Janaiz, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ikhwah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan tadi bahwasanya sesungguhnya innal mayyita yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi alaihi, sesungguhnya mayat itu si mayat akan diazab akibat tangisan keluarganya terhadap dirinya. Wa qad ankara Aisyah radhiyallahu anha ayyakuna Rasulullah sallam qad qala hadzal hadis. Namun Aisyah radhiyallahu anha mengingkari kalau Rasulullah pernah mengucapkan hadis ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fi sahih al-Bukhari, anna Ibn Abbas dzakara li Aisyah ma qalahu Umar.
Bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah ibnu Abbas menceritakan hadis yang diriwayatkan oleh Umar tersebut kepada Aisyah. Ya. Jadi mendengar bahwasanya Umar pernah mengatakan bahwasanya innal mayyita yu'adzabu bi ba'dhi bukai ahli. Hadis ini ya sesungguhnya si mayit akan disiksa akibat sebahagian dari tangisan keluarganya terhadap dirinya. Ini dilaporkan ataupun diriwayatkan ataupun disebutkan kembali Ibnu Abbas, ya, diceritakan kembali oleh Ibnu Abbas di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, ya, lantas Aisyah mengomentarinya. Apa katanya? Rahimallahu Umar. Karena hadis tersebut kan setelah Umar bin Khattab tertikam, ikhwah. Dan setelah itu pun beliau meninggal. Lantas Aisyah radhiyallahu anha berkata, rahimallahu Umar. Semoga Allah senantiasa merahmati Umar. Wallahi ma haddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah la yu'adzibul mu'mina bi bukai ahlihi alaihi. Demi Allah, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah tidak ada mengucapkan hadis bahwasanya Allah mengazab seorang mukmin akibat tangisan keluarganya terhadap dirinya. Walakinna Rasulullah SAW qala, hanya saja memang Rasulullah pernah bersabda dalam redaksi innallaha la yazidul kafira adzaban bi bukai ahli alaihi. Yang ada itu seperti ini, kata Aisyah, ya, pada Abdullah bin Abbas. Yang ada itu seperti ini. Innallaha, sungguhnya Allah akan menambah azab bagi seorang yang kafir akibat tangisan keluarganya terhadap dirinya. Jadi ketika mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Umar bahwasanya seorang mayat itu akan disiksa akibat sebahagian tangisan keluarganya terhadap dirinya, lantas Aisyah mengatakan, oh enggak seperti itu redaksinya. Ya, seolah Aisyah mengatakan itu keliru, enggak seperti itu redaksi hadisnya. Redaksi hadisnya seperti ini. Ya. Redaksi hadisnya seperti ini, kata Aisyah, yaitu sesungguhnya Allah akan menambah siksaan terhadap orang kafir akibat tangisan keluarga terhadap dirinya. Kemudian wahasbukumul Quran. Lantas Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, cukuplah itu semua dikuatkan, cukuplah hal ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Surat Fatir ayat 14, yaitu sesungguhnya orang yang berdosa tidak akan mengemban dosa orang lain. Artinya seorang yang berdosa, ya dia hanya mempertanggungjawabkan dosanya sendiri, bukan dosa orang lain. Jadi maksud Aisyah radhiyallahu anha ini adalah, loh, kalau keluarganya yang nangis, itu kan dosa dia. Mengapa akibat dosa si keluarga, akhirnya si mayit yang diazab? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya seorang pendosa tidak akan mengemban dosa orang lain. Artinya dia hanya mengemban dosanya sendiri. Ya, kalau keluarganya meratap, ya dia mengemban dosa keluarganya itu yang mengemban dosa apa yang dia lakukan. Si mayit akan mempertanggungjawabkan dosa yang dia lakukan. Demikian. Jadi si mayit tidak mempertanggungjawabkan dosa yang dilakukan oleh keluarganya, demikian juga sebaliknya. Si keluarga juga tidak bertanggung jawab terhadap dosa yang dilakukan oleh si mayit. Jadi kalau Umar bin Khattab meriwayatkan hadis seperti itu, bahwasanya si mayit akan diadab akibat sebahagian tangisan keluarga terhadap dirinya, berarti kan si mayit ini mengemban dosa keluarganya. Sementara Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Sungguhnya seorang itu
Seorang pendosa tidak akan mengemban dosa orang lain. Demikian ikhwah. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha menafikan apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan nggak seperti itu redaksi hadisnya. Redaksi hadisnya Allah akan menambah azab orang kafir akibat tangisan keluarga terhadap dirinya. Itulah yang dikatakan oleh Aisyah. Waqad awwalat Aisyah radhiyallahu anha anna hadza aktsaru min at-ta'wil. Wa dzalika anha fi sihah wa sunan. Demikianlah Aisyah radhiyallahu anha telah memberikan takwil terhadap hadis ini, ya. Aktsaru min ta'wil, dan tidak hanya satu takwil, tidak hanya satu tafsir. Dan hal itu semua ada tercantum dalam hadis-hadis sahih dan kitab-kitab sunan. Kemudian wahahuna amron, dalam masalah ini ada dua hal, kata penulis, ya. Dalam masalah ini ada dua hal. Yang pertama, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu hadzal hadis? Yang pertama yaitu apakah Rasulullah memang pernah mengucapkan hadis ini? Ini yang pertama. Karena kan Aisyah mengatakan tadi, oh enggak seperti itu hadisnya. Ya, enggak seperti itu hadisnya. Yang ada hadisnya seperti ini. Dalam masalah ini ikhwah, dalam masalah ini, artinya dalam masalah apakah si mayit akan disiksa akibat tangisan keluarganya terhadap dirinya. Dalam masalah ini, yang pertama, ada dua hal. Yang pertama, apakah Rasulullah pernah mengucapkan hadis ini? Ya artinya kalau seandainya memang betul-betul nggak pernah, ya sudah, berarti selesai masalah. Ya. Yang kedua, yaitu pertama ditanggapin dulu, apakah pernah Rasulullah mengatakan hal ini? Sebagaimana kalau Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan bahwasanya nggak pernah, ya, karena beliau katakan wallahi ma haddatsa. Nah, demikian. Wallahi ma hadda Rasulullah, demi Allah tidak ada Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini. Lantas komentarnya ikhwah, komentar penulis, qala Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan ingkaru Aisyata dzalik wa hukmu ala rawi bitakhti'ati awin nisyani aw ala annahu sami'a ba'dan wa lam yasma' ba'dan ba'idun, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata Imam Al-Qurtubi, pengingkaran Aisyah radhiyallahu anha terhadap hadis tersebut, atau beliau menyatakan bahwasanya si perawi itu salah dalam meriwayatkan hadis, maksudnya mengisyaratkan Umar itu salah dalam meriwayatkan hadis, enggak seperti itu hadisnya. Atau beliau mengatakan bahwasanya ada si perawi lupa terhadap hadis tersebut, atau beliau mengatakan bahwasanya dia hanya mendengar sebahagian, tak mendengar sebahagian yang lain. Jadi dengan artian itu perawi hadis tersebut itu tidak mendengar hadisnya secara lengkap, begitu. Ba'idun, pernyataan seperti ini itu sangat jauh. Artinya Imam Qurtubi mengatakan, oh tidak benar, ya tidak benar. Kalaulah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya si perawi hadis tersebut salah, nggak seperti itu perawinya, atau dia lupa, atau dia hanya mendengar sebahagian saja, sebagian lagi nggak didengar hadisnya. Kata Imam Al-Qurtubi, pernyataan ini yang komentar Aisyah radhiyallahu anha seperti ini, ya, ini adalah komentar yang jauh, artinya kurang tepat. Ya, komentar yang kurang tepat. Mengapa? Li'anna ruwata hadhil ma'na min sahabati katsirun. Kata beliau, pernyataan Aisyah radhiyallahu anha seperti ini itu kurang tepat. Mengapa? Karena yang meriwayatkan hadis seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi, yang meriwayatkan hadis yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi itu banyak dari kalangan para sahabat. Dengan artian bukan hanya Umar bin Khattab sendiri, tapi banyak sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Innal mayyita la yu'adzabu bi ba'dhi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayat akan diazab akibat sebahagian tangisan keluarga terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap si mayit.
Ternyata bukan hanya Umar bin Khattab yang meriwayatkan, banyak lagi sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini. Wahum jazimun, dan mereka memastikan, artinya ini adalah hadis Rasulullah. Tidak ada yang lupa, ini hadis Rasulullah. Para sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut memastikan ini adalah hadis Rasulullah, tidak ada kesalahan di sana. Wala wajha linafi ma imkani hamlihi ala hamlis sahih, dan tentunya tidak boleh kita tampik hadis ini sementara masih bisa kita artikan hadis tersebut dengan arti yang benar. Demikian ikhwah. Ya kalaupun seolah adanya pertentangan antara hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dengan ayat wala taziru waziratu wizra ukhra, artinya kalaulah seandainya zahir daripada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya sesungguhnya mayat akan diadab akibat sebahagian tangisan keluarganya terhadap dirinya, itu dianggap bertentangan, sepertinya bertentangan dengan firman Allah wala taziru waziratu wizra ukhra, maka enggak boleh langsung kita katakan hadis ini enggak ada. Karena ternyata banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kita tidak boleh mentiadakan, menampik hadis yang sahih ini, ya, dengan alasan karena bertentangan ayat, ya, kecuali jika memang tidak bisa disatukan, tidak bisa dikompar, tidak bisa dikompromikan antara hadis ini dengan ayat. Ternyata masih bisa sebenarnya, ikhwah. Makanya masalah tarji, masalah nasakh dan mansukh, ikhwah, ya, tidak bisa kita masuk ke bab itu kecuali setelah tidak memungkinkan untuk dikompromikan kedua dalil yang sahih tersebut. Hadis Umar bin Khattab sahih dan ayat ya tentu jelas kesahihannya. Baik. Itu yang pertama, dengan artian perkara pertama, apakah Rasulullah pernah mengucapkan hadis ini? Jawabannya pernah, karena tidak hanya Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Yang kedua, kaifa yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaihi wa laysa dzalika min fi'lihi wallahu yaqul wa la taziru ziratu wizra ukhra. Perkara kedua yaitu bagaimana mungkin si mayat akan diadab akibat tangisan keluarganya terhadap dirinya, sementara bukankah tangisan itu bukan perbuatan si mayit? Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan sesungguhnya seorang pendosa tidak akan mengemban dosa orang lain. Seorang pendosa tidak bertanggung jawab terhadap dosa orang lain. Ini perkara kedua. Baik, disinilah komentar yang cukup panjang. Ada berapa halaman ini? 1, 2, 3, 4 halaman. Tapi kita peringkas. Insya Allah Allah mudahkan untuk memahaminya. Walil ulama fi dzalika ajwibatun ahsanuha ma qalaha al-Bukhari fi tarjimatil bab alladhi wudi'al hadis tahtahu. Dan para ulama memiliki banyak jawaban untuk pertanyaan di atas. Saya ulangi, apa pertanyaan yang dimaksud? Itu perkara kedua. Bagaimana mungkin si mayat diazab akibat tangisan keluarganya, padahal tangisan itu bukan perbuatan si mayit. Ngapa kok si mayit yang diazab? Kan keluarga yang salah. Demikian. Bukankah seorang pendosa tak bertanggung jawab terhadap dosa orang lain? Baik. Untuk menjawab pertanyaan ini, para ulama memiliki beberapa jawaban, dan jawaban yang terbaik dalam masalah ini yaitu maqalahul Bukhari, sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari dalam terjemahnya, ya, dalam terjemahnya, maksudnya dalam bab yang beliau letakkan dalam hadis. Apa bab hadisnya? Qala rahimahullah, berkata Imam Bukhari, babu qaulun Nabi SAW yu'adzabul mayyitu bi ba'di bukai ahlihi alaihi idza kana nauhu min sunnatihi. Bab ucapan Nabi SAW, si mayit akan diazab akibat sebahagian tangisan keluarganya terhadap dirinya, itu apabila
apabila ratapan itu termasuk sunnah kebiasaan si mayit. Artinya semasa hidup si mayit melakukan hal ini. Sehingga keluarganya pun ikut melakukan hal itu setelah dia meninggal. Kalau seperti itu, betul dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena bukankah itu juga termasuk dosa dia? Gara-gara dia selalu meratapi si mayit ketika ada yang meninggal, akibatnya keluarganya pun ikut mengikuti apa yang dia lakukan. Akhirnya ketika keluarganya melakukan ratapan, dia pun ikut diazab. Kenapa? Karena mereka mengikut si mayit. Liqaulillahi ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita katakan begini ikhwah, maksudnya begini, apabila seorang kepala rumah tangga, suami kita katakan, atau si ayah kepala rumah tangga, ketika dia masih hidup dan di setiap kali ada mayit meninggal dunia, apakah dari kerabatnya atau teman-teman yang dicintainya, dia selalu meratapi si mayit. Dan keluarganya ini mengikuti apa yang dia lakukan. Ya, karena namanya orang tua itu kan kudwah. Si istri mengikuti apa yang dia lakukan, si anak mengikuti apa yang dilakukan oleh si ayahnya. Akibatnya, ketika si ayah meninggal, keluarganya, istri dan anak-anaknya ikut meratapi ayahnya. Jadi si ayah mengajarkan seperti itu. Seharusnya kan dia harus melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dan ini malah dia mengajarkan dan memberikan contoh suatu perbuatan yang malah menjerumuskan dirinya dan keluarganya masuk ke api neraka. Demikian ikhwah. Lantas, waqala Nabi SAW, kullukum ra'in wa mas'ulan ra'iyatih. Nabi SAW juga mengatakan, semua kalian pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Jadi si kepala rumah tangga ini dia tidak mengajarkan apa yang baik, apa yang dapat menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Malah dia mencontohkannya. Oleh karena itu, setiap kali keluarganya meratap, maka dia diazab. Karena dia tak pernah mengajarkan atau mungkin dia malah mencontohkan ratapan tersebut pada keluarganya. Sehingga diikut oleh keluarganya walaupun setelah dia meninggal. Walam yakun min sunnatihi. Fa'illam yakun min sunnati fahuwa kama qala Aisyah radhiyallahu anha wala taziru waziratu wizra ukhra. Demikian. Akan tetapi apabila perbuatan tersebut meratapi mayit tersebut yaitu bukan termasuk kebiasaannya, bukan termasuk kebiasaan dia, atau mungkin dia tak pernah melakukannya, tak pernah mengajarkannya kepada keluarganya, maka si mayit tersebut termasuk dalam firman Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Sesungguhnya seorang pendosa tidak akan bertanggung jawab atas dosa orang lain. Artinya apa? Ya, walaupun keluarganya menangisi meratapi si mayit, ya, maka si mayit tidak akan diazab. Mengapa demikian? Karena dia tak pernah mengajarkan mereka, dia tak pernah mencontohkan mereka, atau mungkin dia pernah melarang keluarganya dari perbuatan tersebut. Jadi kalaupun keluarganya menangis, meratap dan apalah namanya, maka si mayit tidak bertanggung jawab atas dosa keluarga yang dia tinggalkan. Kenapa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Sungguhnya seorang pendosa tidak akan mengemban dosa orang lain. Wa mimman dhahaba hadzal madhhab at-Tirmidzi rahimahullah. Di antara yang bermadhab seperti ini, berpendapat seperti ini, yaitu Imam At-Tirmidzi rahimahullah, fa innahu rawa hadits Umar radhiyallahu anhu bi lafzil al-mayyit yu'adzabu bi bukai ahli alaihi. Yaitu beliau meriwayatkan hadis Umar bin Khattab dengan lafaz, sungguhnya si mayat akan diadab akibat tangisan keluarganya terhadap dirinya. Summa qala, kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan,
Hadis Umar hadisun hasanun sahih. Hadis yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu merupakan hadis yang hasan sahih. Wa qad qariha qaumun min ahli ilmi buka 'ala al-mayyit. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya dibencinya menangisi mayit. Qalu al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahli alaihi. Sesungguhnya si mayat akan diadab akibat tangisan keluarganya terhadap dirinya, akibat keluarga yang menangisinya. Wa dhahabu ila hadzal hadis, dan mereka pun berpegang dengan hadis ini. Qala Ibnu Mubarak arju in kana yanhahum an hayatihi. Kata Ibnu Mubarak, aku berharap apabila semasa hidupnya dia pernah melarang hal itu terhadap keluarganya, Allah yakuna alaihi min dzalika syai', di mana si mayit tidak akan mendapat azab akibat perbuatan dosa keluarganya karena semasa hidup dia pernah melarangnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya tak boleh nangis, ya, tak boleh menangisi, tidak boleh menangisi mayit. Kenapa? Dia akan diadab nanti. Dasarnya apa? Dasarnya yang tadi, hadis Umar bin Khattab. Namun kata Ibnu Mubarak, ya, rahimahullah, aku berharap kalau dia semasa hidupnya melarang hal itu terhadap keluarganya, maka dia tidak akan diazab. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Wa hadzal fiqhu lil hadis huwa madhhabul Qurtubi radhiyallahu anhu. Fikih hadis seperti ini, ya, yang dikatakan di atas, itu juga dipegang oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Fa innahu qala, ya, beliau mengatakan, qala ba'dul ulama aw aktsaruhum, berkata sebagian ulama atau mayoritasnya, innama yu'adzabul mayyit bi bukai hayy idza kana al-buka min sunnatil mayyit wa ikhtiyaruhu. Kata beliau, sesungguhnya si mayit akan diazab akibat tangisan orang-orang yang hidup terhadap dirinya, itu semua apabila tangisan tersebut memang semasa hidupnya sering dia lakukan. Si mayit ketika dia masih hidup termasuk sunnah dia, termasuk apa yang sering dia lakukan. Wakhtiyaruh, dan termasuk pilihan dia. Seperti yang kita katakan tadi, semasa hidup si mayit suka meratapi mayit, suka menangisi mayit sambil meratap. Demikian. Akibatnya apa? Akibatnya keluarga ikut melakukannya. Maka yang seperti ini diadab seperti yang kita katakan tadi. Ternyata Imam Al-Qurtubi sejalan dengan mazhab Imam Al-Bukhari rahimahullah. Mohon perhatian para ikhwah, para pemirsa, karena ini memang pembahasan fikih hadis. Kama qala, Imam Al-Qurtubi mengatakan lagi, kama qala, sebagaimana dikatakan oleh syair, penyair, idz ana mittu fan'ini bima ana ahluh. Apabila aku mati nanti, apabila aku mati nanti, maka ratapilah aku sebagaimana yang seharusnya. Wasyakki alayya jaib, dan robek-robeklah kantungmu ataupun bajumu karena kematianku. Ya banata Ma'bad, wahai putri Ma'bad. Demikian. Jadi di sini si mayit berwasiat malahan, nanti kalau aku mati, ratapi aku sebagaimana semestinya dan robek-robeklah pakaian kalian dikarenakan kematianku. Ya, sementara kan ini permasalahan nggak dibolehkan. Jadi orang-orang jahiliyah seperti dulu itu begitu cara mereka, ya, malah meratap itu diwasiatkan kepada keluarganya. Mereka meminta agar kalau dia mati nanti, agar keluarganya meratapi dia, menangisi dia. Kalau bisa, bahkan disuruh ketika dia mati nanti dirobek-robeklah pakaian mereka. Demikian. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Qurtubi atau dan juga Imam Al-Bukhari. Kalau dia memang malah mengajarkan, apalagi mewasiatkan, maka kalau ternyata keluarga yang melakukan hal itu, maka si mayit akan diazab akibat wasiat tersebut karena dia melakukan wasiat yang salah. Wa kadzalika idza wassa bihi, demikian juga apabila si mayit mewasiatkan seperti itu. Wa qad kana nawahu wallatamu khududi wa syaqqul juyub min sya'ni ahli jahiliyah. Padahal meratap, menampar-nampar pipi dan merobek-robek kain ataupun kantung, ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah terdahulu. Wa kanu yusuna ahlihim bil bukai wan nauhi alaihim wa isya'atin na'i fil ahya'i.
Dan mereka dahulu, ya, semasa mereka hidup, ya, mereka selalu mewasiatkan keluarga mereka agar ketika mereka meninggal nanti, agar ditangisi, agar diratapi, agar diumumkan kematiannya, ya, dan itu mereka wasiatkan sebelum mereka meninggal. Wa kana dzalika masyhurun fi madzahibihim, dan demikianlah mazhab orang-orang jahiliyah terdahulu, maujudan fi asy'arihim katsiran, dan itu tertera dalam syair-syair mereka, banyak tertera dalam syair-syair mereka, wasiat-wasiat seperti ini. Fal maitu tulzimuhul 'uqubatu fi dzalika. Oleh karena itu si mayit kalau melakukan hal seperti ini semasa dia hidup, dia akan diazab. Dia akan diazab akibat wasiat tersebut. Lima taqaddama ilaih min waqtil hayatihi, dikarenakan itu yang dia lakukan, itu yang dia wasiatkan, itu yang dia ajarkan kepada keluarganya ketika dia masih hidup. Kada qala Ibnu Athir. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Athir. Demikian ikhwah. Lanjutkan lagi. Wa yambagi ayunabbiha hauna ila lafzil Bukhari. Dan perlu kita perhatikan di sini hadis yang disantumkan, yang tercantum dalam riwayat Bukhari. Wa qad jaa fihi, di mana di situ tercantum lafaznya yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi alaihi. Si mayit itu akan diazab bi ba'di bukai, akibat sebahagian tangisan keluarganya terhadap dirinya. Bi ba'd, sebahagian. Wala yu'adzab bi kulli buka. Berarti tidak semua tangisan. Ya. Berarti tak semua tangisan, karena ikhwah, riwayat Bukhari menyebutkan innal mayyita la yu'adzabu bi ba'di bukai ahli alaihi. Si mayit akan mendapat azab akibat sebahagian, ingat, sebahagian tangisan keluarganya terhadap dirinya. Nah, hadis menyebutkan sebahagian, berarti tidak semua tangisan mengakibatkan si mayit diazab. Fal buka'u alladhi tadma'u fihi al-'ain wasyaqqa wal-latama wasyaqqa wala syaqqa wala latama ma'ahu la yu'akhadhu sahibuhu bihi. Berarti kalau tangisan tersebut adalah tangisan yang mengalirkan air mata, melinangkan air mata, namun tidak ada di sana robek-robek pakaian, tidak ada di sana tampar-tampar pipi, maka tangisan seperti ini tangisan yang tak termasuk dalam hadis. Demikian ikhwah. Ya, dia nangis sekedar belinang air mata. Tidak ada di sana tampar-tampar pipi, tidak ada robek-robek pakaian sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka tangisan seperti itu tidak akan menyebabkan si mayit diazab. Nah, demikian. Ya, jadi yang diazab itu kalau si mayit mewasiatkan sehingga si keluarga yang ditinggalkan nangis sambil merobek-robek pakaian, sambil menampar-nampar pipi. Tapi kalau dia sekedar menangis, melinangkan air mata, tanpa ada robek-robek pakaian, tanpa ada tampar-tampar pipi, tanpa ada perbuatan jahiliyah dalamnya, yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu, maka yang seperti ini tak mengapa. Tidak menyebabkan si mayit diazab. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Wa qad ja'at fi dzalika nususun katsiratun, dan yang seperti ini banyak disebutkan dalam hadis. Artinya Rasulullah sendiri pernah menangis, tapi tanpa ada tampar-tampar pipi sebagaimana dilakukan oleh orang jahiliyah. Kalau seandainya tidak boleh menangis sama sekali, loh berarti Rasulullah salah dong. Nah, demikian. Seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentakziahi jenazah Utsman bin Maz'un, di mana jenazah Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal, Rasulullah pun datang, beliau singkap wajah jenazah Utsman bin Maz'un dan lantas Rasulullah pun menangis. Kalau seandainya tangisan Rasulullah itu bisa menyebabkan disiksanya si Utsman bin Maz'un, sahabat beliau, tentunya hal ini nggak mungkin ikhwah. Rasulullah itu diutus untuk membawa rahmah. Bahkan sebagaimana mungkin Pak pemirsa ingat hadis tentang wanita pembersih cleaning service.
Masjid Nabawi, ya kan? Ketika itu dia meninggal, Rasulullah tidak tahu karena para sahabat tak mengabarkan kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah pun sholat, pergi ke kuburan si wanita tersebut dan menyolatkan sholat jenazah. Apa kata beliau? Sungguhnya sholatku itu bisa menerangkan kuburannya. Nah, itu Rasulullah SAW. Masa kalau seandainya semua tangisan itu menyebabkan si mayit diazab, Rasulullah menangis kemudian akibatnya diazablah Utsman bin Maz'un. Tentu ini satu hal yang nggak mungkin, ya. Tentu satu hal yang tidak mungkin. Demikian juga ikhwah, putra beliau yaitu Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau datang, beliau lihatlah putra beliau yang meninggal, Ibrahim bin Rasulullah sallallahu. Kemudian beliau pun menangis, mengalir, melinang air matanya. Sampai Abdurrahman bin Auf macam protes begitu. Apa ini Rasulullah? Kok menangis? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahuma rahmatani ya Abdurrahman. Sungguhnya ini adalah linangan air mata yang menunjukkan kasih sayang. Lantas beliau mengatakan, innal ainu tadmu. Sesungguhnya mata itu bisa berlinang. Wa innal qalba yahzun, dan hati juga bisa bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Dan kita tidak boleh mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Tuhan kita. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya perpisahan ini membuat kami sedih ya Ibrahim. Ikhwah, itu dia. Rasulullah menangis. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya tangisan yang menyebabkan si mayit disiksa yaitu tangisan yang di sana ada ratapan, yang di sana ada tampar-tampar pipi dan lain-lainnya. Namun kalau sekedar menangis saja, sekedar berlinang air mata tanpa teriak-teriak dan lain-lainnya, itu masih dibolehkan karena itu menunjukkan kasih sayang terhadap orang yang meninggal. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW terhadap jenazah putra beliau Ibrahim bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah, ya. Baik, kita lanjutkan. Waqad ta'arrada al-'allamatu Ibnu Taimiyah lil mas'alati wa dha'afa madhhab al-Bukhari wal Qurtubiyyah. Madhhab al-Bukhari wal Qurtubi wa Ibni Abdul Bar. Wa man salaka maslakahum fi fiqh al-hadis allati akhbarat anna al-maita yu'adzabu bi hayyin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini memberikan komentar dan beliau mendoifkan, melemahkan pendapat Imam Bukhari, Imam Qurtubi dan Imam Ibnu Abdul Bar dan semua ulama yang mengikuti pendapat ini. Artinya pendapat mengatakan bahwasanya apabila meratap tersebut, menangis tersebut, meratap dan dan kebiasaan jahiliyah tersebut itu diwasiatkan oleh si mayit kepada keluarganya atau dia pernah mencontohkannya, tak pernah melarang keluarganya, maka kalau keluarganya melakukan hal itu dia mendapat adab. Ini mazhab Imam Bukhari, Qurtubi dan Ibnu Abdul Bar. Demikian ikhwah. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini juga pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah kata beliau. Faqad qala rahimahullah ta'ala ba'da an dzakara nusus al-waridah fi dzalik. Lantas Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah menyebutkan nas-nas berikut, nas-nas yang telah kita sebutkan ya, dari hadis dari Umar bin Khattab, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan juga yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata beliau? Waqad ankara dzalika tawaifu minas salafil khalaf wa i'taqadu anna dzalika min babin ta'dzibil insani bi dzambi ghairihi. Huwa mukhalifu liqauli ta'ala wa la taziru waziratu wizra ukhra. Sungguhnya sebagian salaf dan khalaf mengingkari hadis ini dan mereka
mengatakan bahwasanya mereka meyakini bahwasanya kalau ada hadis seperti itu berarti ini termasuk seorang yang mengemban dosa orang lain. Dan itu jelas bertentangan dengan wala taziru waziratu wizra ukhra. Sesungguhnya seorang pendosa tidak akan mengemban dosa orang lain. Sepertinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengisyaratkan pada pendapat Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang membantah hadis ini di hadis Umar tersebut karena bertentangan dengan ayat sebagaimana yang telah kita jelaskan. Summa tanawwa'at turuquhum fi tilkal ahadits sahihah. Kemudian setelah itu mereka memiliki takwil dengan beberapa hadis sahih tersebut. Faminhum, di antara mereka man ghallata ruwatu anhu. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya hadis innal mayyita la yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi sesungguhnya si mayit, mereka mengatakan bahwasanya hadis Umar bin Khattab tersebut adalah hadis yang keliru. Ya. Hadis Umar bin Khattab adalah hadis yang keliru dari perawinya, kata mereka. Dan itu kekeliruan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sebahagian mengatakan bahwasanya, ada yang mengatakan bahwasanya ini hadis salah seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi. Wa hadza tariqatu Aisyah wa Syafi'i. Ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i, Aisyah radhiyallahu anha dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan bahwasanya riwayat Umar bin Khattab itu salah. Wa ghairihima dan lain-lain. Wa minhum man hamala dzalika ala ma idza awsa bihi fayu'adzabu ala isaihi wa huwa qaulu ta'ifatun kal muzani wa ghairihi. Di antara mereka lagi ada yang mengatakan bahwasanya dia diazab kalau dia wasiatkan seperti itu kepada keluarganya. Nah, dan ini perkataan sebagian ulama, di antaranya al-Muzani dan lainnya. Kemudian wa minhum, yang ketiga yaitu di antara mereka man hamala dzalika ala ma idza kana adatuhum. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya kalau memang semasa dia hidup sudah memang seperti itu. Dia nggak wasiatkan, tapi semasa hidup dia tidak wasiatkan kepada keluarganya. Kalau dia mati nanti maka ditangisi, diratapi dan seterusnya. Ya, dia nggak ada wasiatkan, tapi dia melakukan hal itu semasa dia hidup. Fayu'adzabu ala tarkin nahyi anil munkar. Maka dia pun akan diadab gara-gara dia tidak mengingkari hal itu terhadap keluarganya. Mungkin dia mengetahui bahwasanya ini salah. Ini salah. Tapi ketika masyarakat melakukan hal itu, tapi dia nggak pernah melarang keluarganya untuk melakukan hal itu. Demikian ikhwah. Wa huwa ikhtiyaru ta'ifatu minhum Jaddi Abul Barakah. Pendapat ini yaitu dipilih oleh sebagian ulama, di antaranya adalah, kata Ibnu Taimiyah, di antaranya adalah kakekku Abul Barakah. Wa kullu hadhil aqwal dha'ifatun jiddan. Kata beliau, semua pendapat ini lemah. Saya ulangi, semua pendapat ini lemah. Yang pertama tadi yang mengatakan Umar bin Khattab salah dalam meriwayatkan, ya, salah meriwayatkan. Yang kedua mengatakan bahwasanya dia diadab kalau dia wasiatkan kepada keluarganya sebelum dia meninggal. Ya. Ini juga salah. Tapi kalau dia nggak wasiatkan, dia nggak akan diadab. Yang ketiga yaitu memang kebiasaan dia semasa dia hidup dia seperti itu sehingga diikuti oleh keluarganya, atau dia tidak lakukan tapi dia tidak pernah mengingkari hal itu di keluarganya. Keluarganya melakukan hal itu ketika setiap ada orang yang meninggal, keluarganya melakukan hal yang sama, ya. Melakukan ratapan, melakukan pukul-pukul pipi misalnya, ya. Dia tahu itu salah tapi semasa dia hidup tak pernah dia mengingkari hal itu. Istrinya melakukan, tapi dia nggak pernah ingkari. Anaknya melakukan, dia tak pernah ingkari. Sehingga ketika dia meninggal, akhirnya anak dan istri dan anak yang melakukan hal itu, maka dia diazab. Gara-gara apa? Dia tak pernah mengingkari kemungkaran hal itu. Demikian. Jadi ada 3 pendapat. Dan semua ini lemah. 3 pendapat ini semuanya lemah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qad radda qaulul ladzina raddu hadhil ahadits min naw'in min at-ta'wil. Dan pendapat yang mengatakan dan pendapat-pendapat ini ditolak dengan berbagai macam takwil, ya. Hadis-hadis yang sebutkan tadi, ya, itu ditolak dengan beberapa takwil.
Faqala, dan berkata, wal ahaditsu sahihah sharihah allati yarwihi mithlu Umar bin Khattab wa ibnu Abdullah wa Abu Musa al-Asy'ari wa ghairihim. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini keliru, tidak benar. Tidak seperti itu bentuknya. Tapi ternyata hadis sahih banyak yang seperti itu dalam bentuk yang sama. Ini sebagaimana yang kita katakan tadi bahwasanya keliru hadis Umar bin Khattab. Tapi ternyata banyak hadis-hadis yang lain yang sama seperti itu, yang tidak hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, tapi juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan juga Abu Musa al-Asy'ari, dan diriwayatkan juga oleh dan lain-lain dari kalangan para sahabat. Wala turaddu misli hadza, dan tentunya ini tidak bisa ditolak. Hadis Umar bin Khattab tak bisa ditolak, yaitu ingat, kalau sudah saya katakan hadis Umar bin Khattab berarti hadis yaitu innal mayyita la yu'adzabu bi ba'dhi bukai ahli alaihi. Sungguh si mayit diazab akibat tangisan keluarganya terhadap dirinya. Itu di hadisnya. Jadi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mereka yang menyatakan hadis ini salah ataupun hadis ini keliru itu salah. Kenapa? Karena banyak sahabat-sahabat yang lain, sahabat Rasulullah yang lain yang juga meriwayatkan hadis yang sama. Demikian. La turaddu misli hadza. Ini enggak bisa ditolak hadis ini. Karena banyak hadis para sahabat yang meriwayatkannya. Wal Aisyatu ummul mu'min radhiyallahu anhu laha misla hadzal nadzair. Adapun penolakan dari Aisyah radhiyallahu anha terhadap hadis seperti ini, itu beliau juga ada kisah-kisah yang lain beliau menolak hadis karena takwil beliau. Seperti Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwasanya kalau kalian mendengar bahwasanya Rasulullah SAW pernah kencing berdiri, maka ketahuilah itu salah, kata Aisyah. Padahal dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah kencing berdiri di tempat sampah suatu kaum. Maka para ulama mengkompromikan antara hadis Aisyah dengan hadis yang Rasulullah pernah kencing berdiri. Demikian. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengatakan bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah sholat malam, baik Ramadan maupun di luar Ramadan, lebih daripada 11. Ternyata Abdullah ibnu Abbas pernah sholat bersama Rasulullah, malah yang jumlah rakaatnya lebih daripada 11 sampai 13. Demikian ikhwah. Jadi kasus seperti ini sering ada terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau membantah hadis tersebut dengan ijtihad beliau. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Di mana tarudul hadis bin naw' min at-ta'wilat wal ijtihad li i'tiqadiha bi butlani makna, di mana Aisyah radhiyallahu anha menolak hadis tersebut dengan bentuk ta'wilat dan ijtihad beliau karena beliau meyakini makna daripada tersebut salah. Wala yakun amru kadzalik, padahal memang tidak seperti itu. Ya, amin. Wa man tadabburi hadzal bab wajada hadzal hadis as-sahih as-sarih alladhi yarwihi thiqatun la yarudduhu ahadun misli hadza illa kana mukhtian. Barang siapa memperhatikan dalam masalah ini dan dia akan dapati bahwasanya hadis seperti hadis Umar bin Khattab itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqah yang tidak dan yang di mana tidak ada yang menolak hadis ini kecuali dia keliru. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya yang menolak hadis Umar bin Khattab tersebut itu keliru, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Summa bayyana rahimahullah taala anna Aisyah waqa'at fi misli hadza ma farrat anhu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha beliau ingin menghindar dari makna bahwasanya hadis Umar bin Khattab tersebut berarti menunjukkan seorang akan mengemban dosa orang lain. Lantas beliau katakan yang benar itu hadisnya adalah innallaha la yu'adzabul kafira bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya innallaha la yazidu adzabal kafir, sungguhnya Allah menambah dosa siksaan orang kafir akibat keluarganya. Begitu. Tapi orang mukmin enggak. Kemudian apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Aisyah radhiyallahu anha beliau menghindari makna hadis Umar bin Khattab, tapi sebenarnya beliau juga masuk pada makna yang sama. Sama-sama mengemban dosa orang lain. Hanya bedanya yang ini mukmin, yang ini kafir. Demikian. Apa kata beliau? Wa Aisyah radhiyallahu anha rawat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lafzaini wa hiya shadiqah fi ma naqalathu.
Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi SAW dengan dua lafaz dan dia benar, apa yang dia riwayatkan itu benar. Warawat ani Nabi SAW dan beliau juga meriwayatkan dari Nabi SAW yaitu innallaha la yazidul kafiru adzaban bibukai ahluhu alaihi. Sungguhnya Allah akan menambah azab bagi orang-orang kafir akibat tangisan keluarganya. Wa hadza muwafiqun li hadis Umar. Hadis ini enggak ada bedanya dengan hadis Umar bin Khattab. Mengapa? Ya, mengapa? Fa innahu idza jaza ay yazida adzaban bukai ahli, jaza ay yu'adziba ghairahu ibtidaan bukai ahli. Apabila orang kafir ditambah azabnya akibat dosa keluarganya, maka yang selain kafir juga bisa seperti itu. Karena sama-sama, karena firman Allah Subhanahu wa taala itu kan mutlak, ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Sungguhnya seorang pendosa tidak akan mengemban dosa orang lain. Di sini baik orang kafir yang berdosa berarti juga tak mengemban dosa orang lain. Orang mukmin yang berdosa juga tak bertanggung jawab terhadap dosa orang yang diperbuat oleh orang lain. Jadi sebenarnya sama. Maksud Ibnu Taimiyah ini bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha beliau mengingkari hadis Umar bin Khattab karena apa? Karena tidak ada seorang pendosa mengemban dosa orang lain. Tapi ternyata beliau meriwayatkan hadis yang sama mirip dengan makna Umar bin Khattab yang dibawa oleh Umar bin Khattab. Apa itu? Allah akan menambah azab dosa orang kafir akibat tangisan keluarganya. Bukankah akibat tangisan keluarga ini juga termasuk dalam wala taziru waziratu wizra ukhra? Nah, demikian ikhwah. Ya, jadi sama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Benar ya. Ini Masya Allah analisa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Masya Allah. Kemudian walidzalika radda Syafi'i fil mukhtalaf al hadis, hadzal hadis nadhan ila al ma'na. Oleh karena itu Imam Syafi'i menolak hadis yang diriwayatkan dari Aisyah tersebut radhiyallahu anha. Kenapa? Maknanya sama dengan Umar bin Khattab. Maknanya sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Artinya hukumnya sama dalam satu masalah. Sama-sama, baik hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab maupun dari Aisyah radhiyallahu anha, dua-duanya itu adalah mengemban dosa orang lain. Beliau mengatakan bahwasanya waqal ashbahahu riwayatun ukhra. Innahum yabkuna alaihi wa innahu yu'adzabu fi qabri. Sungguhnya mereka menangisi si mayit dan mereka akan diadab. Sama-sama, baik hadis dari Ibnu Khattab maupun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Semoga masih kita bisa selesaikan, ya. Wa radda qaulul ladzina dhannu anna al-haditsa yufidu mu'aqabatul insani bi dzambin ghairihi. Di mana beliau menolak hadis tersebut karena maknanya sama-sama mengemban dosa orang lain. Faqala walladzina aqarru hadzal hadis ala muqtada dhanna ba'dhum ala anna hadza min babil uqubah al-insani bi dzambi ghairihi. Bahwasanya yang menyatakan hadis ini yang menyatakan kebenaran hadis ini mereka mengira bahwasanya hadis tersebut yaitu hukuman yang dibebankan akibat dosa orang lain. Wa anna Allah yaf'alu ma yasha. Mereka yang menolak hadis ini, mereka menyatakan bahwasanya makna hadis tersebut berarti seorang dalam faqrah ini bahwasanya sebahagian orang ada yang mengatakan bahwasanya ya hadis tersebut menunjukkan bahwasanya ya seorang itu bisa mengemban dosa orang lain. Seorang itu bisa mengemban dosa lain. Ini mazhab yang lain lagi, ikhwah, ya. Mazhab yang lain lagi. Yang tadi kan memang benar-benar mereka menghindar dari bahwasanya tidak ada pendosa yang mengemban dosa orang lain. Yang ini mengatakan bahwasanya bisa seorang pendosa bisa mengemban dosa orang lain. Kenapa? Fa anallah yaf'alu ma yasha. Karena Allah itu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Mau Dia adab orang yang berdosa atau akibat dosa orang lain itu terserah Allah Subhanahu wa taala kata mereka. Wa yahkumu ma yurid. Allah menghukum apa saja yang Dia kehendaki. Wa taqad haula'i annal insana yu'aqabu bi dzambi ghairi. Mereka meyakini bahwasanya seorang itu bisa diadab akibat dosa orang lain. Fajawazu ayyadkhulul auladul kufar
ayyadkhul auladul kufar nar bidzambi abahi. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya anak-anak orang kafir itu masuk neraka akibat dosa orang tuanya. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya bisa seorang itu mendapat adab akibat dosa orang lain. Di antaranya mereka mengatakan dosa orang tua yang kafir akibatnya anak-anak mereka yang meninggal masih kecil juga diadab. Wa ba'da an atala an-nafsu fi hadzal mas'alah, setelah banyak membahas masalah ini, mas'al dukhul auladul kufar bi dzunubi abaihim, ya masalah bahwasanya anak orang kafir masuk neraka gara-gara dosa orang tuanya, wa anna hadza laisa bisawabil minal qaul, dan tentunya ini bukanlah pendapat yang benar. Wa annal haqqa anna Allah la yu'adzab illa bima man asahu, bahwasanya Allah tidak akan mengadab kecuali akibat dosa seseorang. Tidak ada mengemban dosa orang lain. Wa annal ladzina yubtuluna wa yamtahinuna fi aradatil qiyamah, dan bahwasanya mereka akan bahwanya anak-anak orang kafir itu nanti ya kalaupun mereka masuk neraka itu di hari kiamat nanti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian kalau mereka lulus ujian, mereka masuk surga, kalau mereka tak lulus ujian, mereka akan masuk neraka. Jadi bukan dikarenakan dosa orang tuanya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Kita baca sekali lagi. Qala wa amma ta'dzibul mayyit fa huwa lam yaqul. Adapun fa huwa lam yaqul innal maita yu'aqabu bi bukai ahli alaihi bal qala yu'adzabu. Adapun hadis yang menyebutkan hadis tersebut tidak menyebutkan dengan lafaz innal maita yu'aqabu bi bukai ahli alaihi. Hadis nggak menyebutkan bahwasanya si mayit akan dihukum akibat tangisan keluarganya, tetapi hadis mengatakan yu'adzabu, dia disiksa, bukan dihukum. Ya, karena kalau hukum itu ya itu pasti akibat perbuatan, tapi disiksa itu maknanya umum. Wal adzabu a'ammu minal iqab, dan adab itu lebih umum ketimbang siksa. Adab siksa itu lebih umum ketimbang hukuman. Fa innal adab huwal alam. Karena siksa itu bisa berupa rasa sakit dalam hati misalnya. Wa laysa kullu man ta'allama bisababin kana dzalika iqaban lahu ala dzalika sabab. Tidaklah seorang itu merasa sakit gara-gara suatu masalah ya pasti itu dikarenakan hukuman. Arti begini, ketika seorang merasa sakit karena suatu masalah, itu belum tentu sebagai hukuman untuk dia. Contohnya apa? Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-safaru qita'atun minal adzab. Bahwasanya safar itu merupakan potongan bahagian dari adab. Potongan bagian daripada adab. Yamna'u ahadukum ta'amu wa syarabu. Di mana dia tidak bisa makan, tidak minum. Fasamma safar adab. Walaysa huwa iqab. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya safar itu beliau sebutkan adab, siksaan, tapi bukan hukuman. Inilah menyebutkan bahwasanya yang namanya siksaan itu belum tentu hukuman. Ya. Yang namanya siksaan itu belum tentu hukuman. Jadi ada orang yang tersiksa karena sesuatu, ya merasa sedih, itu juga sebagai siksaan dalam hatinya. Seorang misalnya apa yang dilakukan dia tersiksa, sempit batinnya, itu bukan berarti hukuman atas dosanya. Demikian ikhwah. Lantas di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya singkat saja ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya seperti seorang kalau dia mendengar suara bising, kan tersiksa dia, tapi kan bukan hukuman. Seperti seorang mencium bau busuk, tersiksa dia dengan bau busuk, bisa muntah, tapi kan bukan hukuman. Demikian juga ketika dia melihat satu benda-benda yang menakutkan ataupun penampakan yang menakutkan, tersiksa dia, tapi kan bukan hukuman. Nah, demikian ikhwah rahimanallah. Jadi yang seperti ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya hadis tersebut itu seperti itu. Artinya siksaan di sini bukan hukuman. Karena kalau hukuman, Allah tak akan menghukum seseorang kecuali akibat dosa yang dia lakukan. Ya, tapi siksa di sini, innal maita la yu'adzabu bukai ahlihi, siksa di sini itu dia merasa sedih akibat tangisan keluarganya. Demikian ikhwah. Merasa sempit hatinya, ya Allah, kenapa keluargaku menangis, mereka sedih dengan kematianku. Hanya itu.
Bukan bukan adab di sini hukuman. Nah, demikian ikhwah. Itulah pernyataan dari kesimpulan dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian beliau di sini menyebutkan bahwasanya contohnya yaitu Rasulullah pernah mengatakan, "Ma min maitin yamutu fayaqumu baqiyah." Tidaklah mayit meninggal kemudian ada yang menangis fayaqulu wajabalah wa sayyidah, wahai pelindungku, wahai tuanku, illa 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 wukila bihi malakan yalhizanihi yalhizanahu, kecuali malaikat akan mengatakan hakadha kunta, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya seorang mayit apabila keluarganya menangis dan dia katakan wahai pelindungku, wahai tuanku, kecuali malaikat akan mengatakan kepada si mayit, betul kau begitu, betul seperti yang dia katakan seperti itu. Sehingga kan terdesak si mayit gara-gara ucapan gara-gara tangisan si keluarga tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Pernah juga kejadiannya yaitu Nu'man bin Bashir ketika dia ketika dia pingsan kemudian umroh, ya dia menangis dan mengatakan wajabalah wajabalah, begitu ikhwah, wahai pelindungku, wahai ini, wahai itu, dan seterusnya. Kemudian dia pun Nu'man bin Bashir pun bukan Nu'man bin Bashir ya, tapi Abdullah bin Rawahah. Ketika Abdullah bin Rawahah pingsan, maka saudarinya menangis, wahai pelindungku, wahai begini. Ketika Abdullah bin Rawahah siuman, dia katakan, ma qulta syai'an illa qila li anta kadzalik. Tidaklah engkau mengatakan tadi itu kecuali dikatakan kepadaku, betul kau seperti itu, betul kamu seperti yang dikatakannya, begitu. Jadi bukan sebuah siksaan, tapi akibat pernyataan itu maka malaikat mendesaknya, betul kamu seperti yang dikatakan seperti itu. Nah, demikian. Jadi bukan hukuman atas perbuatan, ya, bukan hukuman atas perbuatan keluarganya. Jadi karena tangisan, ya akhirnya dia pun merasa sedih, begitu, kurang lega. Kenapa? Karena keluarganya tidak meninggalkan, kurang merelakan keluarga yang meninggal. Demikian tangisan di sini tentunya diiringi dengan perbuatan jahiliyah. Keluarganya meratapinya. Kemudian dia pun merasa tadayyak, artinya dia merasa tidak lega hatinya. Kenapa? Keluarganya ternyata ketika dia meninggal meratapinya. Demikian. Adapun kalau sekedar nangis gak ada masalah. Demikian ikhwah rahimunallah. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwasanya beberapa mazhab dalam masalah ini, yang pertama bahwasanya yang mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan dia pasti diadab akibat kesalahan keluarganya. Ini jelas kelirunya, ya. Yang kedua yaitu dia diadab dikarenakan apa? Dikarenakan semasa hidup dia mewasiatkan keluarganya untuk meratapinya. Yang ketiga yaitu dia diadab. Kenapa? Karena dia tahu itu salah, tapi tak pernah mengingkari itu, tak pernah melarang keluarganya ketika kalau dia meninggal, dia tidak pernah melarang keluarganya melakukan hal itu. Atau ketika dia meninggal, dia tidak mewasiatkan kepada keluarganya, kalau aku mati nanti jangan kalian buat seperti itu. Ya, akhirnya dia pun diadab. Karena apa? Karena ku anfusakum ahlikum naro, karena selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian yang lainnya sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu dia tidak seperti yang pertama, kemudian ketiga, tapi memang benar-benar diazab. Tapi azab di sini bukan hukuman, bukan siksa kubur seperti siksa hukuman-hukuman orang yang lain. Tapi dia makna azab di sini yaitu dia merasa sedih, si mayit merasa sedih. Kenapa? Karena tangisan keluarganya. Demikian. Karena ratapan keluarganya. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi dia bukan bentuk hukuman akibat dosa yang dia lakukan. Karena apa ikhwah? Karena seorang tidak akan dihukum oleh Allah kecuali akibat dosa sendiri. Adapun kalau orang lain melakukan dosa, dia tidak akan dihukum akibat dosa orang itu. Jadi di sini Allahu a'lam bishawab, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya itu bukan hukuman tapi siksaan. Karena siksa itu lebih umum.
Seperti yang dikatakan tadi, inna safara qita'atum minal adzab. Sungguhnya safar itu merupakan bagian potongan daripada azab. Dan tentunya azab di sini, siksa di sini bukanlah hukuman bagi si orang yang safar. Allahu a'lam bishawab. Itulah pendapat para ulama. Allahu a'lam bishawab. Ya, intinya bahwasanya memang wala taziru ziratu wizru ukhra. Bahwasanya seorang tidak akan mengemban, seorang pendosa tidak akan mengemban dosa orang lain, ya. Dan hadis Umar bin Khattab itu benar. Allahu a'lam bishawab. Itu sajalah kajian kita. Memang perni khilafiyah dengan para ulama, ya. Ini apa namanya? Menunjukkan keluasan ilmu beliau, ilmu para ulama kita. Demikian ikhwah, semoga apa yang kita paparkan tadi bermanfaat. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Untuk hari ini kita karena satu hal ya tidak mengadakan tanya jawab, ya karena ada satu hal yang menghalangi hal itu. Semoga bermanfaat. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.